Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, tetap semangat. Salam buat seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Internazionale of Milan, Inter Milan, mengunci satu tiket ke final UCL yang akan berlangsung pada 31 Mei yang akan datang, atau pada tanggal 1 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat, yang akan berlangsung di Stadion Allianz Arena di kota Munchen. Mereka mendapatkan tiket itu setelah bertarung luar biasa, sangat fantastis, dan ini boleh dikatakan banyak pemain-pemain Inter juga bilang ini pertandingan yang gila buat mereka karena banyak gol yang terjadi. Pertandingan berakhir dengan 4-3. Kalau ditambah dengan 6 gol hasil 3-3 di leg pertama yang berlangsung di Stadion Olympique Luis Companys di Barcelona, berarti total ada 13 gol dalam dua leg yang dimainkan antara Barcelona dan Inter Milan. Dan Inter memperlihatkan mental mereka yang luar biasa. Ya, ketika mereka bisa unggul 2-0 tapi kemudian bisa disamakan 2-2, bahkan mereka tertinggal dengan 3-2. Di saat Rafinha membuat gol, mengubah keadaan, itu tinggal 3 menit terakhir di menit 87. Artinya tiket ke final bagi Barcelona sudah di depan mata. Mereka cukup mengamankan 3 menit ke depan untuk di waktu normal atau ada perpanjangan beberapa menit. Tetapi Inter tidak mau menyerah. Dukungan yang luar biasa dari supporter mereka yang sangat militan di San Siro, markas mereka, tetap membuat Inter itu bertarung habis-habisan sampai titik darah penghabisan kalau boleh dibilang. Dan akhirnya lahirlah gol penyamah kedudukan yang dibuat oleh Francesco Acerbi. Ini pemain belakang sebenarnya, sudah 37 tahun. Tidak ada yang menduga ketika Inter melakukan suatu serangan balik yang sporadis, Acerbi ada di depan. Ya, bukan pemain-pemain depan Inter Milan, tetapi dia yang dari belakang tuh cepat naik ke atas. Ya, walaupun ditempel ketat oleh pemain belakang Barcelona, tapi umpan yang sangat baik ya diarahkan oleh Dumfries, diselesaikan untuk 3-3. Inilah gol yang mematikan, artinya meruntuhkan semangat dari pemain-pemain Barcelona. Karena mereka sudah berharap mereka pasti menang. Tapi inilah sepak bola. Ya, ketika 3-3 Inter tentunya punya hasrat untuk bisa memenangkan laga. Sebelum pemain pengganti yang masuk, Davide Pratesi, melakukan itu di masa pertambahan waktu ada extra time, tepatnya di menit 99, dengan gol dia yang sangat baik, mempressing bola dengan kaki kiri, dan 4-3. Saya pikir ini gol yang sudah ditunggu-tunggu oleh publik di San Siro ya, yang mendukung tentunya sebagian besar untuk Inter Milan. Dan kalau bisa dilihat ya, boleh saja Barca itu unggul dalam penguasaan bola karena memang terlalu jomplang sekali timbang kalau melihat dari statistik ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu juga ketika mereka dengan 72% dan Inter hanya 28% dalam hal ball position. Artinya ini sangat jauh ya kalau bisa dilihat. Tetapi ini tidak menjamin, tidak menentukan sebuah tim akan memenangkan laga. Dan itu terjadi ketika Inter itu hanya bermain dengan lebih banyak, lebih dalam, dan mereka melakukan counter attack, akhirnya memenangkan laga. Orang tidak akan banyak mengingat bahwa Barcelona dengan ball position yang tinggi, kemudian punya on target yang lebih banyak, punya shot lebih banyak. Orang akan melihat selalu siapa yang memenangkan laga di akhir pertandingan, dan Inter lah jawabannya. Ya, saya bilang tadi kan boleh 82%, Barca bahkan melepaskan 22 tembakan. Ya, dari 22 tembakan itu 10 diantaranya on target, teman-teman. Kita lihat dengan Inter ya, statistik mereka itu mungkin hanya 13 tembakan yang diarahkan oleh Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Tapi mereka 7 on target, ada 4 gol yang lahir. Yang berbanding dengan 10 on target Barca ya, 3 gol yang mereka dapatkan. Dan pelatih Hansi Flick ya memberikan ucapan selamat tentunya kepada Inter Milan yang sudah berjuang luar biasa. Ya, dia juga melihat bahwa timnya sudah bermain oke, bermain bagus terutama di babak kedua ketika membalikan keadaan dari tertinggal 2 gol dari gol Lautaro Martinez dan penalti Hakan Çalhanoğlu. Mereka bisa membalikan keadaan bahkan unggul 3-2. Jadi saat Eric Garcia, kemudian Dani De Olmo, dan akhirnya dengan Rafinha yang membuat 3 gol. Sebelum ada 2 gol yang sangat cepat di masa-masa kritis, Acerbi dan Fratesi. Jadi teman-teman,
Ya selamat ya buat pendukung Inter, mereka sudah dapat satu tiket, tinggal menanti laga yang akan dimainkan pada dini hari antara PSG dan Arsenal. Ya PSG sudah menang dalam pertandingan pertama dengan Dembele membuat gol di Emirates, dan perjuangan berat tentunya akan kita tunggu dari Arsenal untuk bisa membalikan keadaan. Mampukah Arsenal melakukan itu? Itu akan jawabannya akan di Parc des Princes pada dini hari nanti. Tidak mudah ketika PSG sudah punya keunggulan kemenangan pertama, mereka cukup bermain imbang untuk lolos. Tapi sepak bola selalu kan akan memperlihatkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak terduga. Maka Arsenal masih punya peluang untuk bisa lolos, dengan catatan tentunya mereka bisa menang dengan selisih 2 gol. Ya memang perlu perjuangan pasti, tapi Mikel Arteta sebagai pelatih tidak punya pilihan lain. Ya pasti dengan bermain ofensif, ya sangat terbuka. Mereka ingin mencetak paling tidak untuk memaksakan adanya perpanjangan. Mungkin sampai adu penalti mereka bermain dengan 1 gol saja cukup buat mereka. Ya untuk bisa memperpanjang nafas lagi bagi Arsenal. Ya mereka akan menang 2-0 aman. Tapi kalau PSG bisa mencetak gol, ini akan berat tentunya bagi Arsenal. Karena itu tujuan utama bagi tim asuhan Luis Enrique. Mereka mencetak gol dulu untuk mengagetkan Arsenal sehingga mereka mampu untuk bisa mengontrol permainan. Apalagi dengan dukungan kuat dari supporter PSG di Parc des Princes ya. Jadi ini kuat. Nah, saya kembali ke duel Inter Milan dan Barcelona. Yann Sommer, 36 tahun, berdiri di bawah Mistar. Ini menjadi pemain kunci bagi Inter. Kalau tidak ada Sommer, pasti banyak gol yang lahir di gawang Inter. Memang semua tim bermain oke. Ya, Bisek, Bastoni, Acerbi di belakang juga bertarung habis-habisan, termasuk Barella, ya Di Marco, kemudian ada Dumfries, apalagi Dumfries bermain dengan baik sekali, yang memberikan umpan kepada Lautaro di babak pertama untuk menjadikan gol. Calhanoglu dan Mkhitaryan oke, ada Marcus Thuram di depan dan Lautaro Martinez, semua bertarung dengan baik. Tapi Yann Sommer, ya kiper Swiss ini tampil oke. Ada penyelamatan gemilang dia di menit 114 di saat Lamine Yamal melepaskan tembakan on target dan dia dengan susah payah terbang untuk bisa mentips bola. Itu penyelamatan yang luar biasa yang saya lihat yang pernah dilakukan oleh Sommer. Makanya tidak mengherankan kalau Yann Sommer ini didaulat menjadi man of the match dalam pertandingan melawan Barcelona. Wajar, karena secara total ada 7 save, 7 penyelamatan gemilang yang dibuat oleh Yann Sommer. Ya, 5 dia lakukan di dalam area kotak penalti dan 2 dengan bola-bola atas. Jadi memang wajar ya dia mendapatkan trofi sebagai man of the match, dan kuncinya memang ada di Yann Sommer ya. Dan bagi Inzaghi sebagai pelatih, tentunya dia ya dengan senang hati, sukacita dia menyambut kemenangan ini karena Inter kembali ke final setelah 2023 mereka kalah dari Manchester City lewat gol Rodri, dan mereka ingin mencoba, si ular ini akan mencoba. Lamine Yamal sudah ada di final dan mereka tinggal menunggu siapapun yang akan mereka hadapi, PSG atau Arsenal. Nampaknya mereka itu sudah siap kalau bisa dikatakan ya untuk bisa meraih gelar juara yang terakhir dilakukan oleh Inter Milan pada 2010 ketika mengalahkan Munchen lewat dengan pelatih Jose Mourinho. Sekarang mereka akan kembali ke Munchen. Semoga stadion Allianz Arena ini menjadi stadion yang membawa hasil bagus buat mereka, karena mereka mengalahkan Bayern Munchen ketika di babak sebelumnya ya di perempat final untuk menyingkirkan Munchen. Nah, sulit untuk mengalahkan Munchen kalau bermain di Allianz Arena. Inter melakukan itu dengan baik dan sekarang mereka akan kembali ke sana untuk bermain di final. Tentunya mereka akan habis-habisan. Semoga Inter bisa mendapatkan hasil yang bagus dan mereka kembali menjadi juara, mengangkat trofi yang sebelumnya ya diangkat oleh Real Madrid ya ketika mereka menjadi juara. Dan sekaranglah tibanya bagi Inter Milan. Mereka sedang bertarung juga di perebutan gelar juara di Inter Serie A dengan Napoli, tapi mereka sekarang sudah ada di final. Tentunya akan memacu motivasi mereka di 3 pertandingan terakhir untuk bisa melihat segala kemungkinan di Serie A. Mereka sudah gagal di Copa, tapi yang bergengsi tentunya kita akan lihat mampukah Inter untuk mengangkat trofi di Allianz Arena. Itu yang akan ditunggu oleh seluruh pendukung Internazionale of Milan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.